Bisa lihat ya, mereka membuat acara di makam pahlawan. Tidak ada rasa ketakutan dari anak-anak SD ataupun SMP yang ada di sana. Dan mengheningkan cipta, mengingat jasa para pahlawan. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu tentunya tidak akan didapatkan pelajaran tersebut di negara tetangga. Ya, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Nah teman-teman, di beberapa waktu yang lalu ada kreator dari negara tetangga yang kembali menyindir berkaitan dengan pendidikan di Indonesia dan melebih-lebihkan untuk kualitas pendidikan dari negara tetangga. Ya, kita bertanya-tanya nih, sebenarnya kreator ini itu kreator dari mana sih? Warga negaranya itu warga negara Indonesia kah atau negara tetangga? Itu pertanyaannya teman-teman. Walaupun membuat video ataupun membuat konten itu tidak bisa dipaksakan ya, memang haknya dia. Nah, makanya di sini saya juga ingin menyampaikan hak saya untuk membuat video ini sebagai video kontranarasi dari video tersebut. Jadi di video tersebut teman-teman memperlihatkan oknum dari Sekolah Dasar Indonesia ya teman-teman masih menggunakan baju seragam. Selain itu juga ada beberapa oknum siswa yang bertingkah laku yang kurang baik ya teman-teman. Tentunya hal ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena sekali lagi, di semua negara ada oknum-oknum siswa ataupun pelajar yang seperti ini. Kita berbicara ke negara tetangga. Apakah benar tidak ada di negara tetangga mempunyai oknum-oknum siswa yang seperti ini? Merokok, berkelakuan tidak baik. Ada, sangat banyak. Hanya saja mungkin kreator-kreator dari negara mereka itu tidak meng-up. Tidak ada yang membuat konten berkaitan hal itu. Nah, kita ambil contoh teman-teman ya. Ternyata di negara tetangga itu juga ada yang namanya siswanya kemudian melakukan bullying, dan juga sampai-sampai DPR di sana itu pusing menghadapi permasalahan-permasalahan dari siswa di negara tetangga ini. Selain itu teman-teman, perbedaan yang sangat mencolok tentang sistem pendidikan di Indonesia dengan negara tetangga. Itu kita bisa ambil sisi positifnya teman-teman. Di negara kita teman-teman, sudah sangat jelas sekali teman-teman. Sekolah negeri kita cuma ada satu teman-teman. Bahkan swasta juga sama. Hanya ada satu, yaitu Sekolah Negeri Indonesia. Tidak ada yang namanya sekolah kebangsaan Cina, sekolah kebangsaan Tamil, sekolah kebangsaan M. Tidak ada teman-teman. Jadi itulah yang harus kita banggakan. Jadi ketika kita melihat apa yang terjadi di lapangan teman-teman, kita akan bisa melihat dan bisa menyimpulkan perbedaannya seperti apa antara sekolah yang ada di Indonesia dan juga di negara tetangga. Oke, penasaran beritanya seperti apa teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya. Kadang-kadang je, bukan hari-hari nak shisha. Allahu Akbar guys. Korang ingat tak video ni? Ada adik ni dia student medik. Lepas tu dia di compound sebab dia hisap shisha dekat satu kedai ni lah. Momen siswa dari Malaysia bergaya seperti seorang peri saat naik di podium juara. Gimana nih tanggapannya guys? Apakah keren atau imut-imut? Lihat bagaimana dia menari lentur banget ya. Hadiah. Pak Dik cakap kepada yang buat kertas SPM sejarah. Ya. Aku tak buat ni. Oh, paper kau kena tarik tak baca anjing. Kau ingat Kesah ke dengan Singapura? Singapura tu tak lah miskin. Bodoh, air pun pakai Malaysia. Bangang dia tiba. Air pun pakai air sumber Johor. Baca pasal dia pula. Alah, Gimeh ke tu, Gimeh. Lepas tu yang apa, Nasio apa? Nasionalisme. Tu lah, perlembagaan lah. Buat penat apa. Berkaitan dengan rokok elektronik ni, kita lihat murid-murid mereka akan ambil selepas sekolah bersurat. Ya, kalau kita tinjau, mereka akan berkumpul di bus stop dan mereka hisap rokok elektronik. Jadi dalam isu ini, adakah Kementerian Pendidikan akan menyarankan kepada Kementerian Kesihatan Buka
lapor, apel, kehormatan, dan renungan suci dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Siap, dimulai. Teman-teman, setelah kita melihat video tadi, jadi kita bisa tahu perbedaannya di mana. Kelebihan dari siswa ataupun pelajar dari Indonesia seperti apa jika dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi kita sudah sangat jelas, di Indonesia hanya ada satu untuk sekolah negeri, yaitu Sekolah Negeri Indonesia. Tidak ada sekolah negeri ataupun kebangsaan lain yang ada di Indonesia. Dan seragamnya juga sudah tersusun sangat jelas, dan itu ada filosofinya sendiri untuk nasionalisme kita, teman-teman. Ketika ada kreator dari negara tetangga yang menyindir berkaitan dengan oknum siswa ataupun pelajar dari Indonesia yang merokok, yang nge-vape, itu hanya oknum saja, tidak semuanya seperti itu. Kita kan bisa lihat juga, ternyata di negara tetangga juga banyak yang nge-vape, yang sisa, yang merokok, banyak di negara tetangga, sama. Jadi di semua negara pasti sama. Ada oknum-oknum siswa yang notabene itu suka hal-hal yang seperti ini, merokok, kemudian nge-vape, cari perhatian. Itu pasti ada. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Banyak kok untuk pelajar ataupun siswa di Indonesia yang positif, yang berprestasi. Kita bisa lihatlah untuk Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, Biologi. Siapa juaranya ya? Jika dibandingkan dengan negara tetangga, kita pasti jauh lebih unggul untuk perolehan medali, baik itu fisika, biologi, matematika. Kita hanya kalah dengan Singapura, dengan Thailand. Jadi ketika kita melihat kualitas pendidikan, kita lihatlah hasilnya seperti apa. Selain itu teman-teman, hal yang harus kita apresiasi, pendidikan di Indonesia, baik itu sekolah dasar, kemudian juga SMP, SMA, kita bisa lihat ya, di SD saja, mereka sudah bisa baris berbaris, bisa upacara bendera seperti itu teman-teman. Itu sangat luar biasa. Apa bisa negara tetangga SD-nya seperti itu, melakukan upacara baris berbaris seperti itu? Mentalnya teman-teman, mentalnya. Anak SD bisa baris berbaris seperti itu. Itu sangat luar biasa. Apalagi untuk upacara bendera di Indonesia, itu sangat rumit. Untuk proses ya, menarik bendera, kemudian mengikat dari bendera itu di talinya, itu rumit loh, nggak sembarangan, itu ada tekniknya pastinya. Selain itu teman-teman, di Indonesia bisa dibilang ya, untuk pendidikan, selain itu teman-teman, untuk di Indonesia, pendidikan pramuka, itu sangat-sangat menjunjung tinggi, itu sangat-sangat menjunjung tinggi dan menghargai jasa para pahlawan. Itu sangat menjunjung tinggi dan juga menghargai jasa para pahlawan. Kita bisa lihat ya, mereka membuat acara di makam pahlawan. Tidak ada rasa ketakutan dari anak-anak SD ataupun SMP yang ada di sana. Dan mengheningkan cipta, mengingat jasa para pahlawan. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu tentunya tidak akan didapatkan pelajaran tersebut di negara tetangga. Karena kita sudah jelas ya, di negara kita banyak tokoh-tokoh pahlawan yang gugur dalam perjuangan memerdekakan negara Indonesia. Banyak para pahlawan kita. Itulah yang wajib kita kenang sampai saat ini. Tentunya sangat berbeda dengan negara tetangga, teman-teman. Itulah yang wajib kita banggakan sampai dengan saat ini. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan berita ini? Apakah benar di negara kita, siswa kita, banyak yang seperti apa yang diberitakan oleh kreator negara tetangga? Banyak yang berokok, kemudian melakukan hal yang aneh. Ternyata di negara tetangga juga sama. Oke, silakan komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.